Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota Atta Caroline Ananda Rofi dengan nomor NIM 442211103 dan Dila Sabrina dengan nomor NIM 442211107 dan saya sendiri Zalika Kunhafidoh dengan nomor NIM 442211130. Di sini kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai fatwa DSN MUI. Untuk yang pertama sendiri yaitu potongan pelunasan dalam murabahah. Nah, untuk yang pertama sendiri yaitu ada fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Seperti yang kita ketahui, yaitu yang pertama ketentuan umum. Ketentuan yang pertama yaitu jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih tepat dari waktu yang telah disepakati, LKS atau lembaga keuangan syariah boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut dengan syarat tidak diperjanjikan di dalam akad. Maksudnya yaitu boleh memberikan potongan sesuai dengan kesepakatan dari lembaga keuangan syariah itu sendiri tanpa adanya paksaan ataupun permintaan dari nasabah itu sendiri dan tidak diperjanjikan pada saat awal akad ditandatangani. Yang kedua yaitu besaran pokok potongan sebagaimana dimaksudkan di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan lembaga keuangan syariah. Berikutnya yaitu ketentuan yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian penyampaian materi tentang pemotongan dalam akad murabahah. Saksikan untuk video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi tentang fatwa DSN MUI yang beranggotakan saya sendiri Atta Carolina Merofi dengan NIM 4422103 dan yang kedua Dila Sabrina dengan NIM 4422107 dan yang terakhir Zelika Kumhawido dengan NIM 4422130. Di sini saya akan memberikan informasi tentang fatwa DSN MUI yaitu pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Fatwa tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan A. Pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS adalah suatu bentuk pembiayaan rekening koran yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. B. WAD adalah kesediaan atau janji dari salah satu pihak atau LKS kepada pihak lain atau nasabah untuk melaksanakan sesuatu. Yang C, akad adalah transaksi atau perjanjian syar'i yang menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua ada ketentuan akad. Yang pertama, pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS musyarakah dilakukan berdasarkan akad musyarakah dan boleh disertai dengan WAD. Yang kedua, LKS dan nasabah bertindak selaku mitra atau syarik yang masing-masing berkewajiban menyediakan modal dan kerja. LKS boleh mewakilkan kepada nasabah dalam melaksanakan usaha sepanjang disepakati pada saat akad. Yang ketiga, nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak disepakati pada saat akad. Dan yang keempat, dasar perhitungan bagi hasil boleh menggunakan jumlah dana yang telah terpakai dan keuntungan yang diperoleh dari usaha. Kemudian, yang kelima, LKS boleh memberikan sebagian keuntungan yang diperolehnya kepada nasabah. Yang keenam, ketentuan tentang WAD dan akad merujuk kepada Fatwa nomor 30 garis miring DSN MUI garis miring 6 garis miring 2002 tentang PRK Syariah dan Fatwa nomor 45 garis miring DSN MUI garis miring 2 garis miring 2005 tentang Line Facility. Kemudian yang ketujuh ada Fatwa DSN nomor 8 garis miring DSN MUI garis miring 4 garis miring 2000 tentang pembiayaan musyarakah berlaku pula dalam pelaksanaan pembiayaan rekening koran syariah atau PRKS musyarakah. Kemudian yang ketiga ada ketentuan penutup. Pertama, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian informasi yang saya sampaikan tentang pembiayaan rekening koran syariah musyarakah.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan yang pertama Atta Carolina Nerofi dengan NIM 442211103, yang kedua saya sendiri Dila Sabrina dengan NIM 442211107, dan yang ketiga Zalika Kunhafido dengan NIM 442211130. Selanjutnya, saya akan menyampaikan informasi mengenai Fatwa DSN MUI Musyarakah Mutanakiso. Baik, selanjutnya yaitu Fatwa Musyarakah Mutanakiso, di mana di dalam DSN MUI telah diputuskan yang pertama, ketentuan umum, yang dalam fatwa ini dimaksud dengan A. Musyarakah mutanakiso adalah musyarakah atau syirka yang kepemilikan aset atau barang atau modal salah satu pihak syarik berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. B. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah. C. Hisa atau porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah yang bersifat musya. Yang D. Musya adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan musyarakah milik bersama secara nilai dan tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara fisik. Kemudian yang kedua mengenai ketentuan hukum, di mana termuat bahwa hukum musyarakah mutanakiso adalah boleh. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai ketentuan akad, di mana termuat yang pertama yaitu akad musyarakah mutanakiso terdiri dari akad musyarakah atau syirka dan bai atau jual beli. Yang kedua, dalam musyarakah mutanakiso berlaku hukum sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN nomor 08-DSN MUI /4 tahun 2000 tentang pembiayaan musyarakah yang para mitranya memiliki hak dan kewajiban. Di antaranya A. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat akad. B. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati pada saat akad. Dan yang C. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal. 3. Dalam akad musyarakah mutanakiso, pihak pertama atau salah satu syarik LKS wajib berjanji untuk menjual seluruh hisyahnya secara bertahap, dan pihak kedua atau syarik yang lain, dalam hal ini adalah nasabah, wajib membelinya. Yang keempat, jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Dan yang kelima, setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hisyah LKS atau lembaga keuangan syariah sebagai syarik beralih kepada syarik lainnya. Dalam hal ini adalah nasabah. Yang keempat, mengenai ketentuan khusus. Termuat dalam yang pertama yaitu aset musyarakah mutanakiso dapat diijarahkan kepada syarik atau pihak lain. Yang kedua, apabila aset musyarakah menjadi objek ijarah, maka syarik atau nasabah dapat menyewa aset tersebut dengan nilai ujrah yang disepakati. Dan yang ketiga, keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus berdasarkan proporsi kepemilikan. Jika keuntungan dapat mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan pada syarik. Selanjutnya yang keempat yaitu kadar atau ukuran bagian atau porsi kepemilikan aset musyarakah syarik atau LKS yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik nasabah harus jelas dan disepakati dalam akad. Dan yang kelima, biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama, sedangkan biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli. Dan yang terakhir yaitu yang kelima mengenai penutup. Termuat dalam yang pertama, jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi musyarakah mutanakiso. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo, jumpa lagi bersama kelompok kami, yaitu kelompok 4, yang beranggotakan yang pertama Atta Carolina Nerofi dengan nomor NIM 442211103, dan yang kedua Dila Sabrina, yaitu dengan nomor NIM 442211107, dan saya sendiri Zalika Kunhafido dengan NIM 442211130. Di sini kami akan menjelaskan tentang Fatwa DSN MUI tentang metode pengakuan keuntungan tamwil di al-murabahah atau pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.
Untuk yang pertama sendiri, yaitu tentang metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah atau pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Untuk yang pertama, yaitu ada ketentuan umum, di mana dalam ketentuan umum ini, yang pertama, metode proporsional atau tarik mubasyiroh adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih atau al-asman al-mukhossalah. Yang kedua yaitu metode anuitas, yang dimana disebut tarikoh al-hisab, al-tanazuliyah, atau al-tarikoh al-tanakusiyah. Adalah pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih atau al-asman al-mutabakiyah. Untuk berikutnya yaitu yang ketiga, murabahah adalah akad jual beli dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan. Yang keempat, at-tamwil bi al-murabahah atau pembiayaan murabahah adalah murabahah di lembaga keuangan syariah dengan cara lembaga keuangan syariah membelikan barang sesuai dengan pesanan nasabah. Kemudian, lembaga keuangan syariah menjualnya kepada nasabah setelah barang menjadi milik lembaga keuangan syariah dengan pembayaran secara angsuran. Yang kelima yaitu harga jual, saman, adalah harga pokok ditambah dengan keuntungan. Yang keenam yaitu al-maslahah, yaitu aslah, adalah suatu keadaan yang dianggap paling banyak mendatangkan manfaat bagi pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang sehat. Baiklah, saya akan melanjutkan dari pemaparan informasi dari Zelika, yaitu yang kedua mengenai ketentuan hukum. Metode pengakuan keuntungan murabahah dan pembiayaan murabahah boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dalam fatwa ini. Yang ketiga, mengenai ketentuan khusus, di mana termuat dengan poin yang pertama, yaitu pengakuan keuntungan murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh para pedagang atau al-tujar, yaitu secara proporsional boleh dilakukan selama sesuai dengan urf atau kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang. Yang kedua, pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS boleh dilakukan secara proporsional dan secara anuitas selama sesuai dengan kurv atau kebiasaan yang berlaku di kalangan LKS. Dan yang ketiga, ada pemilihan metode pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah. Harus memperhatikan masalah LKS bagi pertumbuhan LKS yang sehat. Yang keempat, ada metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah yang aslah dan dalam masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Yang kelima, ada dalam hal LKS menggunakan metode pengakuan keuntungan at-tamwil bi al-murabahah secara anuitas, porsi keuntungan harus ada selama jangka waktu angsuran. Keuntungan pembiayaan murabahah tidak boleh diakui seluruhnya sebelum pengembalian piutang berakhir atau lunas dibayar. Kemudian, yang keempat adalah penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dalam ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan. Akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan tentang fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan metode pengakuan keuntungan tamwil bi al-murabahah atau pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye-bye.